lalu membicarakan bahwa Allah sang pemberi nikmat. Nah, makanya konsep yang harus dipahami itu adalah ketika kita yang diberi, maka posisi kita itu mesti mensyukuri terhadap pemberian. Para nabi dan rasul itu dia nggak memandang itu semua gitu ya. Kita lihat Nabi Muhammad gitu ya, dia ya biasa aja gitu, nggak ada pengaruh sedikit pun gitu, walaupun jadi hinain sama kaumnya Quraisy gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Ribat Nuraniyah dimanapun berada, semoga senantiasa dalam limpahan lindungan dan keberkahan Allah. Masih bersama kita tentunya pada program Ngobrol Pintar ala Sufi. Tentu seperti biasa, saya ingin selalu menyapa Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita ketemu lagi dengan guru kita, yaitu Buya Dr. Aldomi Putra. Tentunya kita masih membincangkan program yang berkaitan dengan tasawuf dan hal-hal yang berkaitan tentang tasawuf itu sendiri. Maka dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah metode, yaitu yang berkaitan dengan syukur. Syukur itu sendiri secara bahasa sangat simpel diartikan oleh masyarakat kita sendiri. Beliau menyimpulkan bahwa syukur itu hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Tapi sejatinya syukur itu adalah maqam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dikisahkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa satu ketika Sayyidatul Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail sampai dua telapak kaki Rasulullah bengkak. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa sih kamu sholat malam sampai kedua kakinya bengkak? Sedangkan Allah telah mengampuni dosamu yang berlalu dan akan datang." Dan Rasulullah menjawab, dan jawaban Rasulullah di luar dugaan Sayyidatul Aisyah itu sendiri. Rasulullah menjawab, "Apakah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur?" Maka sejatinya Rasulullah adalah hamba yang paling bersyukur. Dan syukur itu bukan hanya diartikan dengan kalimat alhamdulillah saja. Maka penjelasan yang lebih lengkapnya, mari kita dengarkan ulasan dari Abuya kita, Abuya Dr. Aldomi Putra MA. Kepada Abuya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi syakura linattabi'in nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa Abdullah asy-syakir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bertemu lagi ya. Ini host kita yang baru. Wajar Bu ya. Host baru ya, namanya Taufik. Ya. Insyaallah. Tadi Taufik sudah memberikan penjelasan kepada kita terkait dengan syukur secara muqaddimah. Nah, tentu kita harus pahami apa yang sedang kita bahas ini adalah lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Yang di awal itu kita mulai dengan thoriq al-wusul ilallah, atau jalan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita berada pada etape yang terakhir dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Isa, yaitu pada
sampai pada etape syukur. Karena kemarin kan kita diawali semua dengan kalam yang disebut dengan at-taubah yang kita sudah sebutkan. Taubat itu adalah yang pertama dan yang terakhir itu sebetulnya. Makanya kita sebutkan berkali-kali membincangkan soal ini. Taubat itu yang jadi kunci kita. Kenapa dia jadi kunci? Karena dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bincangkan itu bagaimana kita bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir kemarin kita bahas tentang tawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membincangkan mengenai soal syukur misalnya, apabila dilihat dari perspektif Qur'ani itu banyak hal. Allah sudah berikan semua karunia, Allah sudah berikan semua nikmat, Allah sudah berikan semua fasilitas. Tapi kata Allah itu apa? Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali mereka itu bersyukur. Nah, jadi harapan dari semua pemberian Allah itu apa? Harapannya ada yang mensyukuri atas segala pemberian itu. Jika dilihat lagi misalnya dengan ayat fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, gitu ya. Lalu bersyukurlah, fadhkuruni adzkurukum. Ingat kepadaku, aku juga ingat kepadamu, gitu ya. Washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kufur. Nah, kemudian di banyak ayat sering kita disuguhkan dengan kalam la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya apa itu? Barang siapa yang bersyukur, maka sungguh aku akan. La in syakartum. Dan jika kamu bersyukur, sungguh aku benar-benar menambahnya. Nah, ditambah. Jadi orang bersyukur itu karena ingin ditambah ya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, pertanyaannya, kita syukur itu buat apa? Apakah syukur itu buat nambah nikmat lagi? Apa sebetulnya? Mungkin sebetulnya syukur itu seyogyanya lah kalau kita kiaskan kepada manusia, Bu ya. Soalnya kita tuh tanda terima kasih kita kepada Dia Allah. mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih itu artinya apa? Apakah ada intrik-intrik lain? Kalau sejatinya mungkin enggak, Bu ya. Kalau memang tulus terima kasih gitu, tanpa ada pentingan yang lain gitu. Nah, ini hal yang mesti kita lihat. Syukur itu apa sih? Kalau Taufik memahami syukur itu apa? Ngebalik ini Taufik jadi pemateri, kita jadi hostnya gitu kan. Yang pemaknaan syukur itu sendiri kan mengimplementasikan diri kita itu atau memtakbikkan nikmat yang telah Allah berikan itu, ya, mempraktekannya gitu dengan kalau secara kolbu wukufnya hati kita gitu. Kalau secara jawareh mungkin kita melakukan syariat yang telah disyariatkan kepada kita gitu, dan mengikuti Rasulullah secara syariat. Oke. Ada kalam menarik dari Ibnu Ajibah. Beliau mengatakan begini, syukur itu adalah farhul qalbi bihusulin ni'mah. Senangnya hati dengan sampainya kenikmatan. Atau apapun yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh siapa saja, lalu qalbu itu menjadi farhan, nyaman, senang, Masya Allah gitu ya. Itu syukur. Nah, kalau kita mau bincangnya lebih banyak dalam versi itu, maka syukur itu meliputi beberapa hal. Orang menyebutnya ada syukur bil lisan, ada syukur bil jawarih gitu ya. Bagaimana syukur bil lisan? Kalau ayat Allah itu mengatakan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau Allah beri nikmat, adapun terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, lalu fahaddis. Fahaddis itu apa? Ceritakan, komunikasikan. Maksudnya apa itu? Mungkin kalau secara yang saya pahami, Bu ya, hadis itu apa? Selain itu curhatin ke Allah gitu ya. Ceritakan ke Allah betapa besar yang nikmat yang kita kasih. Kalau secara konteks kita pahami teks, Bu ya, kita ceritakan mungkin nggak kita
dikasih nikmat sama Allah, kita ceritakan ke tetangga gitu, cerita ke orang, saya dikasih ini, itu kan secara kontekstual ya. Tapi kita dalami makna sendiri ya, kita curhatin lagi siapa yang telah memberikan rasa syukur itu sendiri, yaitu ya Allah sendiri ya. Ya, kita berbagi. Pak hadis itu di samping pemaknaannya adalah mengalamkan alhamdulillah, lalu membicarakan bahwa Allah sang pemberi nikmat. Nah, makanya konsep yang harus dipahami itu adalah ketika kita yang diberi, maka posisi kita itu mesti mensyukuri terhadap pemberian. Tapi kalau ada konsep lain, jika kita yang memberi, konsepnya gimana? Konsepnya adalah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dan tidak menginginkan ucapan terima kasih. Sebetulnya Allah itu nggak perlu juga terima kasih kita, apalagi terima kasihnya Taufik kan, nggak perlu. Jadi kita harus tahu posisi, karena posisi kita itu adalah yang diberi, bukan yang memberi. Nah, itu yang harus kita tahu. Jika kita yang diberi, tugas kita itu apa? Secara lisan itu mengalamkan alhamdulillah, mengalamkan terima kasih, mengucapkan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang diberikan. Itu yang harus kita pahami itu dalam keseksamaan. Lalu jika dilihat dalam aspek jawari, arkan, anggota tubuh, maka semuanya mesti mensyukuri atas segala yang diberikan oleh Allah itu. Diberikan kesehatan, lalu untuk mensyukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah itu, bagaimana anggota tubuh ini dijadikan untuk mengabdi kepada yang memberi itu. Maksudnya apa mengabdi kepada pemberi itu? Jika Allah memerintahkan kita melakukan untuk berbuat baik, maka yang harus kita lakukan itu. Jika Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu, maka kita tinggalkan, jangan kita kerjakan larangan itu. Nah, ini aspek geraknya atau aspek jawarihnya, maka semuanya mesti mensyukuri. Jika diberikan mata yang yang tidak perlu pakai kacamata, maka cara mensyukurinya gimana? Cara mensyukurinya baca ayat-ayat Allah kan. Baca, walaupun Taufik itu hafiz misalnya kan, tapi tetap dibaca, ayat Quran itu tetap dibaca. Itu satu hal. Makanya jika berhubungan dengan arkan, cara untuk bersyukur itu adalah al-amal. Mesti beramal. Beramal. Kenapa kita bisa beramal misalnya? Itu kan karena Allah izinkan kita. Allah berikan kesehatan. Kenapa Taufik bisa hafal Quran? Karena Allah izinkan untuk membaca, Allah izinkan untuk menghafal. Artinya apa? Jangan merasa ketika kita sudah menghafal Quran, yang menghafal Quran itu saya. Gitu ya. Artinya apa? Mesti tidak ada kita di situ. Karena semuanya ini adalah karunia Allah. Jadi rasa syukur itu, pemaknaan syukur yang sedang kita bahas ini itu adalah bahwa semuanya tidak terlepas kita dari kalam itu. Jadi nggak boleh kita tidak bersyukur kepada Allah jika kita perhatikan dalam tatanan ini. Jadi kalau kita lihat dari aspek amaliyah ya, kalau tadi Taufik memunculkan ada terkait dengan hadis Sahih Bukhari itu, terkait Nabi yang melakukan ibadah terus-menerus, ada pertanyaan yang menarik itu. Ini Nabi ini kenapa sih? Dia kok kerjanya ibadah aja? Dia kan sudah maksum. Dia sudah maksum, sudah terjamin, posisinya jelas di mana. Posisinya adalah ba'dallah, maqam tertinggi itu. Tetapi kenapa dia masih mau beribadah, mau sholat? Sebelum kita lanjutkan hadis itu, di sini mesti kita renungkan. Maka siapapun kita, siapapun kamu di luar sana, setinggi apapun ma'rifatmu,
tidak ada ma'rifat yang melebihi ma'rifatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus kita pahami adalah orang jika bermakrifat tentu dia akan mengikuti bagaimana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bermakrifat itu ya kalau jika merujuk kepada Sayyidina Muhammad, maka tentu ibadahnya juga mengalami peningkatan. Karena Nabi selalu dia untuk beribadah. Nabi itu kan nggak perlu sholat sebetulnya. Tapi kenapa dia lakukan itu? Lalu ente yang bukan Nabi baru sepenggal belajar ma'rifat, ente nggak sholat. Ente nggak beribadah. Emang makom ente lebih tinggi daripada makom Nabi. Gitu. Jadi ini harus jadi evaluasi bersama. Siapapun kita, dimanapun kita, belajar ma'rifat dimanapun, semestinya amar Allah itu mesti dilakukan. Kecuali ya engkau atau kamu atau siapapun itu sedang menjalani lakon yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kita bukan siapa-siapa, sholat kagak, ini kagak, enggak begitu. Nabi itu ngajarkan enggak begitu. Pemberian Allah itu, karunia yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan itu ditunjukkan oleh Sayyidina Muhammad dengan bentuk rasa syukur. Salah satu rasa syukur itu adalah mengerjakan semua amar Allah, menghentikan semua larangan Rasul Allah. Nah, lalu pertanyaan Aisyah itu, Aisyah yang nanya, pertanyaannya, kenapa? Kenapa kamu sampai menyakiti badanmu? Gitu ya. Kenapa engkau menyakiti badan sehingga kakimu jadi bengkak? Ini apa? Betulnya begitu ya? Ini kenapa? Enggak cukupkah dengan kalam maksum itu? Tapi kata Nabi itu apa? Afala akuna abdan syakura. Kata Nabi itu, saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi yang dituju oleh Nabi itu adalah syakura itu, rasa syukur itu. Maka di sini kita mesti menjadikan, memang harus kita jadikan Nabi itu qudwah dan uswah itu. Nabi itu menunjukkan rasa syukurnya yang luar biasa. Jadi apapun pemberian yang Allah berikan, dia implementasikan dalam bentuk rasa syukur yang tadi. Maka kita yang bukan siapa-siapa, kenapa abai dengan amar Allah? Itu poinnya. Maka tak boleh abai dengan amar Allah, tak boleh abai dengan larangan Allah. Maka itulah bentuk rasa syukur dalam amaliyah itu. Maka kita kerjakan apa yang diperintahkan, kerjakan. Jadi, dan bahkan ini kan menarik ini. Kalau kita ambil sampel sholat misalnya, sholat ini kan sebetulnya sudah rukhsah kan? Iya, udah rukhsah dari sananya udah 500 jadi 5 gitu ya. Ini sholatnya rukhsah loh. 17 rakaat itu jadi rukhsah tuh. Rukhsah dari 50 rakaat. Lalu dari rukhsah itu kita rukhsah lagi. Ya kan? Kosor. Jadi memang hamba rukhsah kita ini. Nah, lalu apa lagi? Sholat sunat. Sementara Allah katakan di hadis-hadis, mendekatlah kepadaku bin nawafil. Dengan yang sunat. Kalau yang wajib itu udah jelas itu. Kalau bahasa kitanya, yang wajib itu kewajiban kita. Tugas kita. Kalau menggunakan bahasa fikih itu karena mukallafan kita itu mesti dilakukan. Tetapi untuk nyari perhatian itu, carilah perhatian dengan yang nawafil itu. Dengan yang sunnah-sunnah itu. Nah, masuk kita dalam tatanan ini. Kalau kita katanya sudah usul, katanya sudah jalanin taubat, apalagi khauf, roja, muhasabah, khauf, roja, zuhud, apalagi banyak itu yang sudah kita bicarakan, ikhlas, mahabbah, semuanya yang kemarin tawakal yang kita sebut itu,
semestinya yang paling banyak itu tertumpah itu adalah rasa syukur. Ini problem kita selama ini. Kenapa banyak orang yang tidak bersyukur? Karena banyak orang lalai. Banyak orang lalai. Kadang orang nggak merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah nikmat. Apa yang sedang berada pada dia hari ini itu adalah nikmat. Kapan seseorang itu memahami bahwa mata itu adalah nikmat yang luar biasa? Ketika sudah dia pakai kacamata, mau silinder, mau minus gitu ya, mau apa saja. Lalu kapan seseorang itu mengatakan bahwa kesehatan itu adalah nikmat yang luar biasa? Ketika diberi sakit oleh Allah. Makanya dikatakan oleh Nabi itu, ni'matani maghbuwatani katsiru minan nas as-sihha wal faragh. Ada dua nikmat yang orang banyak lalai. Waktu lapang dan kesehatan. Itu nikmat yang amat luar biasa. Nah, maka jangan dilalaikan waktu-waktu senggang itu. Apalagi mahasiswa kan kadang-kala banyak waktu senggangnya. Kan ada waktu senggang untuk bikin proposal, untuk bikin makalah, untuk ngafal, untuk ngaji. Lebih produktif. Nah, semestinya mahasiswa itu produktif dia. Ya kan? Soalnya kan kita pernah jadi mahasiswa, Taufik. Jadi itu harus dipahami bagaimana kita itu mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, lalu syukur itu ternyata juga ada punya marotibnya, tingkatannya. Kalau kita gunakan mustalahat lama itu kan dibagi ada awam, ada khas, ada khasul khas. Nah, sekarang juga kita lihat dari sisi ini. Syukurnya orang awam itu bagaimana? Syukurnya orang awam itu hanya bersyukur pada tatanan ketika diberi nikmat saja. Diberi nikmat, syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah cuma ngomong. Ya, alhamdulillah ada nikmat. Ya, atau dikasih terima kasih gitu kan. Tetapi itu level pertama. Wajar. Tapi walaupun begitu banyak juga orang yang nggak mau bersyukur. Sudah diberi nikmat nggak bersyukur juga. Nah, lalu yang kedua adalah syukurnya khawas. Bagaimana syukurnya khawas? Syukurnya khawas itu dia bersyukur kepada Allah ala ni'ami wan naqami. Jadi dia nggak mandang lagi ini kebaikan atau tidak. Segalanya ya. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah itu mesti disyukuri. Maksudnya apa itu? Kalau orang memahami nikmat itu adalah kesenangan saja. Lalu ada orang memahami ada nikmat, ada bala, ada kesengsaraan. Pertanyaannya, semua atau dikemas dalam bahasa ujian atau apa saja, itu nih pemberian Allah nggak? Pemberian. Jika Allah yang beri, tugas kita gimana? Ya, sebagai hamba ya patuh manut aja Bu ya. Menerima dan mensyukuri. Masalah kita itu di sini loh. Ternyata orang itu hanya siap menerima pemberian yang baik-baik saja. Ketika sesuatu yang dianggap orang itu adalah ujian, bagi dia seolah-olah kok gitu ya. Nah, yang kita mau maksudkan begini. Dia tahu nggak yang ngasih itu Allah gitu ya? Tahu. Allah itu siapa? Tuhannya. Terus apa lagi? Jika dia sampai kepada level kekasih, apapun yang diberikan oleh kekasih, maka dia akan terima dan dia akan rawat. Kan ente kan sedang punya pacar kan sekarang kan? Enggak ada. Contohnya begitu. Apapun yang diberikan misalnya, nggak ada manfaatnya. Dikasih kertas itu disimpan itu. Kenapa kertas itu disimpan? Atau kenapa sesuatu yang diberi yang tidak ada manfaat sama sekali? Karena yang dipandangnya bukan kertas itu. Nah, itu harus dipahami. Karena yang dipandangnya bukan si kertas itu, tapi yang dipandang siapa yang ngasih kertas.
Nah pertanyaannya, kita sekarang sudah sampai pada level itu belum? Kayak masih awam ya. Nah ini yang mesti dipahami. Membincangkan rasa syukur itu, lihat Allah yang beri. Lah kalau Allah yang beri, semuanya baik. Buktinya yang tadi. Buktinya orang sedang jatuh cinta, cintanya baru diterima, lalu apapun yang diberikan oleh kekasihnya, sesuatu itu disimpan, walaupun tidak ada maknanya. Tadi kita sebut kertas, apalagi kita sebut gelang yang tidak ada gunanya apa sama sekali, macam-macam, tapi itu disimpan. Nah inilah yang harus dipahami. Apapun yang diberi itu semuanya adalah kenikmatan, semuanya adalah bentuk perhatian Allah kepada hambanya. Cuman orang banyak nggak nyadar. Bagi dia yang baik, yang dinilai nikmat itu hanya yang baik-baik saja, tapi dia lupa siapa yang ngasih. Ini kan masalahnya kan Taufik belum ini ya, belum mau menikah gitu ya, atau sedang masih puber-pubernya gitu kan, apalagi Farel gitu kan. Ntar lagi insya Allah. Jadi poinnya begini Taufik, apapun yang diberikan kita tidak pandang ini nikmat atau tidak. Nah jadi yang dilihatnya nikmat maupun nikmat versi orang awam, nikmat atau tidak nikmat, bagi dia adalah ini min fadlillah, ini adalah karunia Allah, ini karunia Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga itu khawasul khas. Bagi orang khawasul khawas itu, dia tidak mau berpaling dari memandang Al-Mun'im. Berarti nikmat dan semuanya itu hilang ya. Cuma dia nggak pandang itu lagi, dia hanya memandang Allah saja. Allah saja, tidak ada lagi. Maka bagi dia asyukru ru'yatul mun'im, la ru'yatul ni'mah. Bagi dia syukur itu adalah memandang yang memberi nikmat, tidak lagi bersyukur melihat nikmat yang diberi. Yang dilihat itu yang memberi, yang dilihatnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang kita maksud dari kalam syukur di sini. Ini adalah bagaimana dia ru'yatul mun'im itu, karena kan sudah kembali kepada Allah. Jadi orang yang sudah sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka dia akan memandang, dia akan menyaksikan, dia akan bermukalama. Inilah maksud syukur dalam tema kita ini. Jadi inilah ending terakhir itu. Kenapa sampelnya adalah Sayyidina Muhammad yang ini katakan abdan syakura itu. Itulah makom tertinggi. Kalau kita lihat dalam versi Syekh Abdul Qadir Isa itu, makom tertinggi itu adalah syakir, atau bersyukur kepada Allah. Man huwa syakir? Siapa yang bersyukur kepada Allah itu? Ya Sayyidina Muhammad SAW, makomnya di situ. Nah, tapi kalau kita mulai kembali lagi kepada tahap awal, perjalanan menuju Allah itu diawali dengan taubat kembali. Lalu rentetan ke bawah itu sampai kepada kita membincangkan syukur ini, itu adalah untuk penguat benar tidak kita kembali. Maka orang yang sudah kembali kepada Allah, yang paling dia ini kan, yang paling dia kedepankan itu adalah rasa syukur dia kembali kepada Allah. Sama dengan orang yang tidak pulang-pulang kampung, sudah lama tidak pulang kampung, lalu dia pulang kampung, sampai di kampung, apa yang dia katakan, apa yang dia kalamkan? Maka dia bersyukur dia bisa pulang kampung, udah lama nggak pulang. Itu yang kita maksud dalam kalam ini. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Isa itu asyukru a'lal maqamat. Syukur itu adalah maqamat yang paling tinggi. Itu versinya Syekh Abdul Qadir Isa. Berarti syukur itu bisa jadi maqamat para anbiya gitu ya. Karena para nabi itu kan selalu dicoba oleh Allah berbagai cobaan. Baik cobaannya itu kebaikan atau keburukan. Tapi ya para nabi dan rasul itu dia nggak memandang itu semua gitu ya. Kita lihat Nabi Muhammad gitu ya.
dia ya biasa aja gitu, nggak ada pengaruh sedikit pun gitu, walaupun jadi hinain sama kaumnya Quraisy gitu. Iya, itu kan sudah hal yang lumrah ya kita bincangkan dalam tatanan itu, bahwa syukur yang tadi kita sudah sebut, yang berada pada hakikatus syukuri itu ya Sayyidina Muhammad. Nah, lalu di buahnya para nabi, para wali. Itu yang harus kita pahami. Makanya, nah ini karena Taufik mengingatkan kita kepada sirah nabawiyah, inilah salah satu makna ketika Nabi berdakwah ke Taif lalu dilempari oleh orang Taif itu. Kenapa Nabi nggak marah? Ya, karena Nabi memandang yang hakikat yang ngasih lemparnya itu kan bukan orangnya gitu, itu Allah yang ngasih iradat dan kudrat yang mungkin. Nah, makanya di situ harus kita pahami bahwa Nabi itu dia mengerti, dia tahu, dia dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia dikasih tahu oleh Allah. Coba bayangkan malaikat aja marah itu, tapi Nabi nggak mau, dia nggak tahu, mereka nggak paham. Fa innahum la ya'lamun, mereka nggak paham. Selesaikan urusan. Coba kalau Nabi mengiyakan itu malaikat, itu hancur, itu perlu Taif. Tapi inilah yang luar biasanya. Tapi harus kita pahami di banyak ayat itu, kalau kita bersyukur kepada Allah gunanya untuk apa? Taati atau mensyukuri apa? Kasih itu. Ada ayat Allah, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Bersyukur itu gunanya untuk dirinya sendiri juga. Feedbacknya untuk sendiri ya. Nah, itu dia yang harus dipahami Taufik. Jadi begitu. Oke. Dari pembincangan awal kita terkait dengan thariq atau jalan usul menuju Allah Subhanahu Wa Taala itu, sampai kepada kita di etape terakhir. Inilah etape yang menggambarkan bagaimana seseorang itu bersyukur ketika memandang Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka tak ada lagi rasa yang lain selain itu. Ketika memandang seorang kekasih, itulah nikmat yang luar biasa. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Coba bayangkan, ini sedikit ilustrasi saja. Orang yang sedang dengan kekasihnya itu, jika dia memahami yang mencubit itu adalah kekasih, maka bagi dia adalah nikmat. Tapi coba yang mencubit itu bukan kekasihnya, merontak marah dia. Ini dia yang harus dipahami. Maka pada level ini kita mesti pahami bahwa Allah adalah kekasih kita, dan semoga Allah jadikan kita kekasihnya. Tentunya kita mengikuti jalannya Sayyidina Muhammad SAW. Fa innahu abdan syakura. Karena Nabi itu adalah hamba Allah yang bersyukur. Nah, inilah yang kita tiru dari Sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Sayyidina Muhammad. Kita bersyukur ada Allah berikan sampel Nabi kepada kita itu untuk bagaimana mewujudkan rasa syukur itu. Maka syukur itu adalah wujud kecintaan kepada Sang Rabb. Itu dia yang kita harapkan dari pertemuan ini. Dan akhirnya dari Thariqah Husul Ilallah, apa yang dikalamkan oleh Syekh Abdul Qadir Isa, sampai kita pada endingnya bagaimana kita selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan dikit Bu ya. Tapi cara mengekspresikan, contohnya seorang diberikan nikmat, cara ekspresikannya gembira gitu ya. Tapi dia dikasih nikmat juga hakikatnya, contohnya dengan bala atau apa Bu ya. Jadi ekspresinya kayak dimenangis atau itu bisa kan disebut dengan bersyukur Bu ya. Dimenangis, biasanya orang ditimpa musibah itu kan mengekspresikan kesedihan. Mungkin juga dia kayak alhamdulillah, dia ketawa-ketawa, jelas Bu ya, karena dia menganggap itu. Oke, ekspresi harus kita pahami. Ya, sedikit tambahan ya. Ekspresi, kadangkala orang tersenyum itu belum tentu dia bahagia. Orang menangis itu belum tentu dia sedih. Tapi
menangis itu kadangkala adalah bentuk wujud kebahagiaan. Ya kan? Coba lihat orang-orang yang dapat nikmat, kadang dapat rezeki nomplok, dia nangis. Apakah dia sedih? Tidak, itu adalah ekspresi kebahagiaan. Berarti makomat syukur itu letaknya di kolbu tuh ya. Nah, makanya harus kita pahami. Tadi kan dibagi, ada via lisan, lalu ada via arkan. Arkan itu apa? Gerak. Amal. Nah, lalu kalau kita mau kalamkan orang yang bersyukur itu, tentu dia selalu mengingat siapa yang disyukuri. Maka kolbunya pasti aktif. Kalau kolbunya nggak aktif nyebut nama Allah, bagaimana dia disebut dengan abdan syakuro? Makanya Nabi itu selalu berzikir kepada Allah. Makanya yang diikutin oleh para wali itu bagaimana setiap saat itu, setiap detik per detik itu mengingat Allah. Itulah bentuk wujud rasa syukur yang sesungguhnya itu. Itulah kenapa Sayyidina Muhammad itu selalu beribadah. Poinnya itu, selalu ingat. Nggak boleh ingat. Nggak boleh tidak ingat. Maka dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ingat Allah itu unlimited, di mana saja, bagaimana saja. Nah, untuk itu perwujudan rasa syukur itu adalah mengingat Allah unlimited. Oke ya. Itu ya. Fi kulli halin fi kulli ahwal. Ya. Baik, dalam kesempatan ini sahabat Ribat Nuroniyah yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil kesimpulan dan ringkasan dari ulasan dan nasihat Buya kita tadi, bahwa syukur itu wujudan, syukur itu bentuk nikmat atau makomat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad lah yang jadi Sayyidus Syakir, orang yang paling bersyukur. Maka dari itu kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri orang yang paling tinggi makomnya di sisi Allah, selalu melakukan amal syariat. Dan sedangkan orang-orang yang menganggap makomnya tinggi di hadapan Allah, dia mengingkari syariat itu sendiri. Apakah ia wajar gitu menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Maka dari itu sahabat Ribat Nuroniyah, kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuroniyah Hashimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuroniyah Hashimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan Ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuroniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.